Film ini dari sejak saya mendapatkan premisnya dari Bayu, saya langsung jatuh cinta. Karena banyak sekali cara kita membahas persoalan yang paling besar saat ini adalah mental health ataupun bagaimana kita sulit untuk berdamai dengan masa lalu sehingga membuat hidup kita itu mempunyai banyak sekali persoalan-persoalan. Mungkin ada satu film yang konon katanya sekarang menjadi film tersukses di luar negeri, Inside Out yang kedua. Jadi waktu saya nonton di bioskop, pas saya nonton ininya, ya Tuhan kok bisa pas banget, kok mirip banget dengan Sekawan Limau gitu. Nah menurut saya ini adalah versi yang berbeda tentunya. Kita nggak akan bikin film di sana lah, kita kan kearifan lokal aja lah. Kita bikin film berkomedi, bercerita dengan gaya khas Bayu Skak yang menurut saya luar biasa. Dan kali ini dibantu oleh komedi konsultan karena kita nyaris ya sebelumnya kita nggak pernah pakai komedi konsultan. Kita bikin Joey's Band sampai 4 sequel tanpa komedi konsultan, dan kali ini Dono Pradana menjadi komedi konsultan. Saya nggak mau berpanjang lebar. Caukil setiap dia mengeluarkan katakan, waduh saya udah nggak tahan sudah. Nah itu Caukil udah beliau ini Gus loh, hati-hati loh, nanti dikankan oleh beliau itu kan jadian loh. Nah, jadi yang seru itu ya itulah tadi, ada Leni loh yang cantik, mimpi kayak mimpi Leni gitu, tapi mimpinya Juna lagi, Juna lagi. Oh tapi bukan mimpi buruk loh, mimpinya lucu kok. Jadi saya rasa kabarkanlah film ini kepada teman-teman sekalian. Tanpa kalian kita berkarya tidak sulit mungkin menyampaikan untuk mengajak teman-teman menikmati karya ini, karena menurut saya ini adalah sebuah karya yang bukan hanya menghibur tapi juga kontemplatif sekali. Tapi mungkin kan bahasanya kalau kontemplatif yang ngomong apa kok jadi kayak berat ya, tapi ya film itu mengajak kita berdamai dengan masa lalu, ya kan. Dan kalau orang mau nonton horor, kurang apa lagi, selebriti horor ada berapa orang loh, ya kan. Sekarang kan yang lagi ketop-ketop kan selebriti horor kan, ada ikutan main. Ada bocor kuntilanak ya. Terus kalau mau dapetin love story juga ada, semua ada, persahabatan ada. Dan tentunya yang paling menarik di sini adalah kita mencoba menyodorkan lagi sebuah perjalanan kontemplatif naik gunung. Ini kan sesuatu yang sangat menarik. Ya saya pernah mengalami masa-masa itu tuh waktu mahasiswa gitu. Dan rindu, ya pengen, tapi nggak ada waktunya. Padahal itu adalah perjalanan yang sangat menarik, dan semoga ini menjadi sebuah tontonan yang memberikan kebaruan. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memberikan apresiasi kepada Bayu Skak, karena dari sejak Joey's Band yang keberapa saya bilang baik, ayo jadi sutradara, dan kali ini menjadi sutradara. Dan menurut saya ini lebih baik dari karya-karya yang pernah kita buat yang bekerja sama dengan Bayu Skak. Paham ya? Idenya itu berawal dari saya itu kan waktu COVID seringkali naik mobil dari Malang ke Jakarta. Nah kalau naik mobil itu kan ya paling enak dengerin podcast ya kan, apalagi kalau di tol itu 10 jam kan dari Malang ke Jakarta. Terus podcast nomor 1 yang horor itu kok selalu saja tentang pendakian gunung. Dari situlah muncul ide gitu. Wah kayaknya nih aja nih yang ditarik nih. Terus ya saya lempar ide itu ke, sekarang saya punya company yang Skak Studios itu, terus langsung dibuat IP-nya gitu kan, yang akhirnya berjudul Sekawan Limau ini. Dan kebetulan waktu itu bertemu dengan Pak Paures lagi, main saya ke Star Vision, terus ada satu judul yang Bapak langsung suka gitu. Nah ini Sekawan Limau ini, dan akhirnya direalisasikan bersama Star Vision. Terima kasih. Karena ini juga sesuatu hal yang sangatlah rumit ya, karena ini nomor 1 juga, ini syutingnya di alam teman-teman. Ini benar-benar saya, ya bukan saya saja sih, nampaknya juga banyak dari teman-teman yang lain juga
pastinya melakukan sesuatu hal yang baru ya. Ini alam itu benar-benar sulit sekali ya medannya, apalagi curah hujannya tinggi dan segala macamnya. Itu menjadi tantangan tersendiri dan saya pun harus menjadi sutradara dan pemain. Kalau misalnya jadi pemain kan ya harus bagaimana mendeliver si karakter Bagas ini dengan oke gitu loh. Kalau jadi sutradara ya bagaimana ya sebaik mungkin mendeliver ceritanya yang ditulis sama penulis dan segala macamnya. Itu sulit, tapi saya menikmati setiap dari kesulitan tersebut. Dan semoga juga Anda-Anda semuanya juga bisa menikmati, karena masing-masing dari kami, saya itu juga sudah memberikan yang terbaik dari masing-masing kami. Yang barusan Bapak kutip, Bapak Ros kutip adalah berdamai dengan masa lalu ya teman-teman ya. Karena itu memang iya, film ini ringan, film ini fun, film ini juga nyeremin dikit-dikit. Ini komedi horor ya. Jadi komedinya tuh didulukan karena memang unsur dari komedinya tuh memang lebih banyak. Ya. Ada di beberapa titik horor yang juga dibikin komedi juga. Tapi ada yang tidak tersentuh komedi juga ada. Ya. Yang memang ditujukan untuk serem banget gitu. Nah, sehingga ini jadinya fun, ini tuh enak, bungkusnya tuh ringan, tapi sebenarnya maknanya, intisarinya tuh sebenarnya dalam juga. Setiap dari kita, siapapun lah, manusia yang hidup di dunia ini pasti punya yang namanya masa lalu kan. Masa lalu itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Nah kalau misalnya ada yang buruk, itu jangan malah lari. Kan kebanyakan dari kita kan lari, nah di sini tuh konsepnya naik gunung. Nah naik gunung itu kan healing kan. Kalian pengen healing, tapi healing jangan yang healing ecek-ecek. Healing itu harus yang beneran healing. Jangan bilangnya aku mau naik gunung mau healing, nggak tahunya pengen lari dari masalah kesehariannya, nggak tahu mungkin dia ditagih sama pinjol atau apa ini dia naik gunung kan banyak juga. Iya. Nah kalau kalian lari dari masa lalu kalian, nah itu hantu yang paling seram. Mohon maaf ya, ini hantu yang paling seram bukannya si genderuwo, bukannya si pocong atau apa, yang itu seram, tapi yang jauh-jauh lebih seram itu ya hantu masa lalu kalian yang kalian tidak mau untuk menghadapi, justru kalian lari dari situ, itu kalian akan terus dikejar. Bagaimana kalian harus mengikhlaskan itu harus. Nah di titik ini kami pun juga berharap jika kalian menonton ini mungkin sedikit sebagai alarm ya, mengingatkan mungkin anda ada masalah juga gitu ya, silakan untuk menghadapi masa lalu jenengan-jenengan. Leni sama Bagas yang masih kuliah gitu untuk mewakili anak muda, dan untuk penonton yang lebih dewasa juga diwakilkan oleh Juna, oleh Diki gitu yang dia udah lulus kuliah, udah kerja dan mengalami masalah hidup yang lebih kompleks lagi gitu. Ya, jadi tuh ngobrolnya berapa lama untuk mendesain cerita ini bareng sama Bayu waktu itu ngedevelopnya? Sebulanan ya? Iya, intensnya sebulan sih sebelum mulai penulisan itu. Di sini tuh Bayu akhirnya bikin lagi lagu. Oh iya. Itu berarti. Dan saya kan ngedit behind the scene juga tuh. Iya. Saya lihat gimana medannya mereka syuting. Mereka harus pakai boots, basah-basahan, ada yang tumbang, ada yang sakit. Tapi salut sih sama mereka sampai akhirnya hasilnya bisa kayak tadi. Wow. Menyenangkan, dari editingnya juga kita semua menyenangkan. Yes. Terus kita sound mixingnya juga menyenangkan. Aku sama Bayu, sama Pak Barwes sampai pagi-pagi tentunya. Sound grading, soalnya semuanya menyenangkan sih. Dan mudah-mudahan yang menonton juga bisa merasakan gimana cita kita di dalam film ini. Ya awal pas ditawarin tuh nggak kaget sih gitu. Lucu banget nih. Maksudnya karena itu kan bidang saya di komedi, jadi begitu ada tawaran itu Bayu pasti namanya nggak jauh-jauh itu. Kalau nggak jadi talent ya konsultan komedi, konsultan gitu. Kalau misalkan Bayu waktu itu, ya katanya sempat ditawarin Bayu jadi gelandang bertahan ya waktu itu. Di project ini ya. Iya ya. Saya tolak waktu itu. Saya lebih milih jadi MUA ya. Ngejaga moodnya, entah kenapa itu jadi tugas saya ya. Padahal harusnya kan pas di set aja. Kenapa sampai pas di luar set harus menjaga mood mereka juga. Jadi, tapi mau nggak mau emang bonding itu harus diciptakan karena kita syutingnya itu di nggak di kota-kota gitu. Yang notabene memang benar-benar di hutan dan nggak ada sinyal. Mau nggak mau ya kita nggak bisa lihat handphone kan kalau di base camp.
Akhirnya ya ngobrol satu sama lain, bercanda-bercanda, terus mengajarkan matematika seperti itu. Kebetulan di antara pemain kan yang paling mudi kan saya. Iya. Iya. Jadi saya Iya. terima kasih juga ke Dono waktu itu berapa hari saya juga wah ini Gak mau syuting ya. nggak mau gitu. syuting Nggak moodnya mau. nggak enak, akhirnya dia mau nggak mau nyariin kecoa, akhirnya saya mau syuting lagi. Iya. Jadi memang ya masalah ya. Terlalu muda ya. Sosok Juna itu atau yang diperankan Benny ini kalau bad mood dia itu mintanya jenazah yang baru yang membuat tim produksi kecapean. Jadi gara-gara dia ya. Iya. Oke. Tapi ini tantangan baru lagi ya. Tantangan baru. Iya. Tapi itu biar aku ngelurusin ya, ntar kiranya jenazahnya diapain. Oh iya iya. Cuman kayak tidur aja, saya pegangin kupingnya aja. Jadi cuman gitu aja, tapi ntar ada polemik apa gitu. Sebelum ke pemain Mas Don, mereka kan juga tadi Benny, Firza yang kita tahu juga emang komedian juga gitu. Iya, iya. Ini gimana ngobrol apa emang berdeliver? Oke, pokoknya harus ini atau ada diskusi yang sejauh mana yang terjadi antara komedi konsultan dan para pemain? Kalau dari teman-teman talent sendiri begitu di briefing gitu mereka udah karena mungkin basicnya ada yang komedian Ya. gitu. Mungkin yang agak jadi PR itu adalah ketika gimana caranya ada scene di mana ketakutan tapi masih lucu. Nah, Ya. itu. Kan ini juga apa ya level yang berbeda juga buat saya pribadi pas terima project ini karena pas Bayu bilang ini adalah film horor, nah tertarik tuh. Nah, ada komedinya, terus syutingnya di alam juga, Iya. di gunung. Jadi saya mikirnya kayaknya seru nih gitu. Ternyata pas sudah di lokasi serunya kebangetan gitu. Serunya kebangetan karena selama syuting itu hujan. Iya. Hujan. Padahal kita udah menghindari gunung yang asli Iya. untuk jadi lokasi syuting. Supaya curah hujannya terlalu Supaya tinggi. curah hujan nggak terlalu tinggi. Ternyata kita cari tempat yang curah hujannya nggak terlalu tinggi, cuman kok terlalu sering ya hujannya gitu. Jadi pas syuting itu hujan, pas istirahat makan siang nggak hujan, Oke. lanjut syuting hujan, istirahat makan malam nggak hujan, besoknya libur nggak hujan. Jadi kalau ditanya gimana pertama kali, aku udah tertarik banget sih waktu baca sinopsisnya juga gitu karena untuk aku sendiri komedi horor tuh baru ini film pertama komedi horor aku berarti ya. Dan apalagi sekarang itu kan kayaknya udah capek ya gitu nonton yang kok kayak ruwet gitu loh. Terus kayak aku nggak tahu sih, cuman lingkungan aku nih lagi galau, lagi gloomy gitu. Kayaknya kalau misalnya ada sekawan nih mau di bioskop, kalau misalnya nanti tayang, aku berpikirnya kayak orang-orang akan excited karena ya ini menawarkan ada film yang menawarkan hal yang kocak gitu, yang komedi, tapi ya ada isinya juga gitu loh, ada pesan-pesannya gitu. Jadi karena baca sinopsisnya, terus aku juga tahu sama Pak Parwas juga, sama Bayu juga ini pertama kali, jadi aku tertarik banget untuk yuk kita cobain kerjain ini gitu. Kemana ya Ben, waktu itu kita Gunung Agung ya? Gunung Mas kalau nggak Kebun teh itu kebun teh. Cuman Ira paling yang lain Ira kayak ini yang lucu paling aku Firza Dono, padahal yang paling lucu di lokasi itu Gimana coba ceritain dong? Nah dia parah banget, maaf Pak Parwes harus bocorin ya ini. Syuting sampai keganggu Pak Parwes. Iya ya, boleh. Ini benar-benar menghambat ini. Gimana coba Ben? Karena ada kamera, ini bukan kameramennya ya. Ah. Kamera waktu take ditutupin, terus dia bilang tebak ini siapa? Gitu. Iya. Di belakang. Iya, Di belakang. gitu. Dia kami panggil ketua karena satu-satunya perempuan di gunung kan. Oh, wow. Jadi bercandaan kita atau apapun kita sesuai instruksi dia. Hari ke-20 dia cinlok. Sama? PU. Pembantu umum. Itu yang akhirnya membuat kita susah itu ya. Selain satu-satunya perempuan, satu-satunya manusia kan. Dan kebetulan pembantu umum kita manusia. Oh Jadi iya, kita sama jadi dia. seperti itu ya. Iya betul. Dia jatuh cinta gara-gara ST-nya manisnya pas. Banyak omong. Enggak, dia kan ini. Dia intinya biar ngatur. Oh, nanya-nanya.
bukan banyak omong. Gimana? Ceritain dong sebagai Diki gimana lo ngedalamin karakternya? Mendalamin karakter Diki ya tinggal lihat teman-temanku sih, karena kebanyakan banyak yang kena pinjol juga. Aku cukup melihat mereka gitu, emosinya, dan jujur jadi Diki ini cukup berat karena tegang, bawaannya tuh tegang terus kalau pas jadi Diki tuh. Jadi misalnya pas ngantuk, dingin ya. saya nggak ngormatin saya banget, saya aktor loh, apa saya harus kencing di sini? Jangan bilang. Ya Pak, maaf Pak. Bapak saya melihat saya kencing. Mas, kalau kencing di sini Mas, ada Mas. Ini ada tanah kosong nih Mas. Teman kita, ini orang. Bukan namanya tadi. Ya, terutama dia ini sosok yang problematik, pecundang dan lain-lain gitu. Jadi ya banyak beberapa nama di Surabaya itu teman-temanku yang mendekati kayak Diki gitu. Jadi ya tinggal aku menyesuaikan mereka gitu. Cuma memang sering lepas karena capek tegangnya itu loh. Jadi dikejar, bayangin dikejar-kejar kolektor, naik gunung tuh ternyata menyesatkan mereka. Terus udah ketemu tujuannya, pingin turun pun harus terpaksa masih sama mereka. Jadi tegangnya tuh terus. Masa sih? Aku nggak sadar ya. Oh, ada. Oh iya. Nggak 3 bulan, kelamaan. Berapa? 3 hari doang. 3 hari. 3 hari. Itu pun saya sehari tipes, jadi ikut sehari. Ya lumayan sih. Cuman akhirnya di sini juga dibantu sama teman-teman dari Star Vision, ada Mas Bayu juga mendatangkan acting coach dan lain-lain. Terus untuk chemistry ya? Untuk chemistry. Iya. Itu gimana susah tuh build chemistry-nya? Nah, ini saya juga yang harus menjelaskan. Oke. Waktunya itu yang diberikan dari Star Vision, maaf ya Pak, ini harus ada kritik juga ya Pak. Udah paling mudi. Dari Star Vision itu memberikan waktu untuk chemistry terlalu singkat. Berapa hari? Sekitar 7 hari lah ya. Dan itu sudah termasuk reading juga. Jadi kita harus menyesuaikan, akhirnya kita memutuskan memakai satu metode baru adalah untuk 5 orang ini ya, 5 Yes, orang untuk menciptakan bonding. bonding. Akhirnya kita 5 orang ini dalam 7 hari dimasukkan satu ruangan dan kita dipasung bareng. Enggak, maksudnya kan langsung bonding ya. Tanpa HP, tanpa media apapun, kita harus ngobrol kan mau nggak mau selama 7 hari. Dan ini kemungkinan udah tadi ditawar sama Mas Hanu ya. Mau pakai metode ini juga. Ya tidak ada dong. langsung mau ya? Ya iya langsung mau. Senang sekali karena kalau saya lihat yang spesial dari Mas Bayu ini adalah ketika dalam satu film selalu banyak multi etnis. Ya. Dan saya kebetulan mewakili etnis Rusia, Mas. Bukan itu. Ya itu yang pertama, senang sekali. Terus gimana bondingnya? Karena memang kenal sama teman-teman ini juga bukan dalam waktu yang singkat. Oke. Sudah dari TK ya kita semua ya. Kita semua sudah kenal. Sabar Diki, sabar. Marah kan, marah. Gimana tuh? Marah, jalanmu marah Mas. Ini relate banget dengan saya masalahnya. Ini tidak dibuat-buat ya. Nggak usah curcol. Ini adalah kejujuran dari saya, Mas. Yang saya bagikan kepada teman-teman semua untuk menyaksikan seperti itu. Jadi ketika Bayu menceritakan skenario seperti itu, saya tidak shock lagi. karena dekat sekali dengan part yang paling relate apa? Part yang paling relate Itu ya, yang dimuntahin kuntilanak ya? itu dia. Yang waktu celana saya dipegang-pegang sama Juna itu yang paling relate sama saya. Itu juga pecah sih. Itu juga. Tapi Indra ini luar biasa. Iya. Dia kan yang masa lalunya menghamili pacarnya. Iya. Nah, untuk di film ini sebelum menuju ke syuting, dia tuh seminggu sekali menghamili anak. Untuk tahu feel riset ya. Dan salah satu yang digugurkan ya ini yang Juna digugurin. Kubu lagi dia. Maaf ya, minta maaf Pak Parwes, ini teman-teman daerah saya ya. Memang kebiasaan di daerah memang ke bawah ke ibu kota. Oke, Ben, gimana? Gimana ya? Cukup emosi saya. Kan yang lain pertanyaannya panjang, spesifik, gimana bondingnya, apa gitu loh. Gimana Ben, di film ini ada di poster loh. Wah, itu sih saya sudah pokoknya bingung.
Ini lagi saya juga. Jadi ini pengalaman pertama gitu. Terus saya juga pas ditawarin sama Bayu pertama kali, wah apa ini? Karena Benny nggak sembarangan ya Ben ya. Kalau Nggak menurut sembarangan. Om, Ini mohon maaf ya, saya beda, saya teman-teman daerah saya itu berbeda. Bedanya apa? Saya nggak sembarangan ngambil film. Wow. Kok bisa? Saya hanya menerima film-film yang ditawarkan pada saya. Benar Ben. Benar. Kalau ditawarkan ke Reza Radian kan saya nggak mungkin menerima kan? Iya dong. Iya maksudnya. Sungkan sama Reza Radian. Tapi seneng banget jujur, dan ini pertama kali juga saya kerjasama dengan Star Vision juga, dan langsung pemeran utama ini. Wah ini kayak nge-cheat sebenarnya. kayak nge-cheat dan sama dengan Bapak juga sudah berapa kali bertemu, tapi kalau pengen bekerja sama tapi kan nggak mungkin, Pak saya main film gitu kan nggak enak kan. Iya. Makanya lumayan saya todong di sini. Masih bawa, bisa lipat tuh masih bawa tadi. Tapi pokoknya happy banget dan seneng banget, dan Pak Parwes juga dengan pemain yang lain baru-baru juga sangat-sangat ya, seperti anak sendiri juga, jadi kayak Enggak usah ngaku. Enggak, anak sendiri. Maaf Pak, emang anaknya ini mukanya kayak sumpit pangsit gini Pak. Sumpit pangsit, Saikoro. ya udah saya ralah. Cuman memang hangat kayak ketika reading diundang juga ke kantor Pak Parwes, kita ngobrol-ngobrol gitu, jadi itu membuat kayak ketegangannya itu hilang gitu untuk syuting nanti. Kebetulan ada acting coach juga, jadi lumayan terbantu, ada Bang Jali ya. Bang Jali membantu juga, jadi kayak ya lumayan meminimalisir ketegangan lah. Dan di lokasi juga dibantu sama teman-teman. Nadia keren banget ini actingnya, sumpah ini kayak minder kalau main sama Nadia. Nadia mau ngomong Nadia apa? Benny kalau main sama Nadia minder. Karena? Nadia kalau main sama dia mundur. Apa nih gitu. Gimana komentarnya Nadia? Coba. Terharu banget ya, tadi bisa ngomong gitu ya Ben. Dari awal kita kenal sampai kita syuting bareng sampai kemarin, sampai tadi nggak pernah aku denger tuh Benny ngomong gitu. Gimana Ben? Lu palsu Ben hari ini Ben? Pasti gini jawabannya Ben. Benny pasti ngomong gini. Bisa nggak kita bunuh orang ini? Tadi benci banget sama apa nggak? Enggak ya, karena tadi kan paling bercanda itu Nadia. Kayak di lokasi syuting itu kayak bercandaan ngawur, paling ngawur tuh keluar dari Nadia. Jadi kita kayak udah kayak gitu, pokoknya sebel gitu sama Nadia. Emang Nadia lucu banget. Nadia pernah tanya ke Benny tuh dalam 24 jam tuh ada sampai 5-6 kali. Ben kamu capek ya? Gitu. Enggak. Ben kamu capek? Enggak. Mukamu kok gitu? Belin kan? Karena care emang sangat menyenangkan karena ini proyek pertama yang barengan sama semuanya langsung. Dan kan saya proses syuting saya dibandingkan sekawan Limo dan kawan-kawan dunia lain kan beda jumlah harinya. Saya termasuk yang dikit gitu. Terus aku cuman berapa hari di set untuk syuting adegan itu, ketawa terus sampai capek. Aku nggak ngerti apa yang mereka lalui selama proses syuting, karena benar-benar nggak dikasih jeda untuk nafas itu nggak ada. Benar-benar dikit-dikit dikit-dikit beneran. Bahkan ketika mereka harus kayak scene-nya tetap kayak wow, gila keren banget teman-teman aktor dan aktrisku ini. Respect walaupun dari daerah ya. Terima kasih saya berterima kasih kepada Pak Parwes. Terus siapa? Yang jelas. Pak Parwes. Sumpah bukan metal loh, masa sumpah metal gini? Marwes. Coba, siapa?
Coba Cak. Pak Ruiz. Iya. Star Vision Mas Bayu mengajak guru pesantren main film. Jadi pesan untuk para santri yang sedang liburan, khususnya santri Tebuireng, kalau ingin berkah Ustadz, berarti harus nonton Sekawan. Benar. Karena kita main di situ. Iya. Wah, pokoknya asik lah ngobrol sama Mas Bayu. Sampai saya nggak ngerti, Mas. Katanya asik tapi nggak ngerti. Asik kan? Saya juga fansnya Yowis Band. Jadi dengan ngedit film ini saya juga terobati rasa kangennya gitu kan. Cuma di sini tuh genrenya lebih luas, lebih banyak gitu. Ya. Karena di sini juga selain komedi ada horor, terus kemudian juga ada dramanya juga. Yang masing-masing kalau misalnya biasanya saya nge-treat editing itu dari tiap genrenya gitu kan, misalnya film horor gitu kan, pacing dan lain-lain itu selalu dengan film horor gitu kan. Tapi di sini tuh ada beberapa genre untuk menjadi satu film yang utuh. Ya. Keseruannya di situ sih, maksudnya gimana caranya kita mengeksplor ya kan, mengedit filmnya supaya ketika drama ya kita dapat dramanya gitu. Ketika horor, jump scare dan lain-lain itu juga dapat. Terus ketika komedi, punchline dan lain-lain juga dapat. Arketipnya tuh harus kuat. Ketika karakter itu kuat, karakter itu akan bertemu dengan karakter lain sehingga dia mewujudkan sebuah cerita. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah cerita yang karakter base. Jadi karakternya itu berbasis karakter yang kuat gitu loh. Dengan karakter yang kuat, kemanapun ini pergi itu bisa enak gitu. Kayak misalnya, ya seperti contoh Yowis Band, itu setiap karakter kan juga kuat-kuat kan. Dan mereka punya problematikanya sendiri-sendiri. Dan dari situ, itu Yowis Band mau ngapain aja udah ayo gitu loh. Nggak harus ngeband ya kemana misalnya Yowis Band. Itu bisa. Jadi ini pun juga sama. Untuk perumusan karakternya juga, misalnya kenapa kok tadi bukan Jun aja yang menghamili orang lain gitu kan. Ya itu sudah kami diskusikan juga. Ya akan ada nggak cocok dong kalau misalnya. Iya dong. Iya. Cuma lebih ke yang hamil Ya itu sih karena memang karakter itu memang harus kuat sih. Ya karena memang kalau dari saya selalu juga banyak pertanyaan kok yang diajakin juga teman-teman yang juga mungkin dalam satu lingkaran yang sama gitu. Ya. Menurut saya karena mereka adalah orang yang capable buat peran tersebut gitu. Yes. Sekarang saya membuat karakter yang ini sangatlah norak gitu ya, atau mungkin sok-sokan banget semaunya gitu loh. Ya saya langsung terbesit, oh ada nih kebetulan kawan sendiri, ya. stand up komedian yang norak langsung Firza gitu. Ya. kan suka nggak ya gitu lah pokoknya yang suka di luar aturan gitu kan ya Yes. banget. Ya, ini Firza banget ini untuk karakter ini. Ya itu saya banget. Terus ya itu saya juga koordinasinya lama juga sama si Ica sih. Yes. Terus ini ada nih anak koruptor yang kayak gini siapa ya? Gini-gini tuh gimana maksudnya? Benny aja. Ya gitu aja. Ya maksudnya kita seperti main puzzle lah, kita nyocok-nyocokin puzzle yang cocok. Ya kan sebelumnya pun juga ada proses reading dan juga sebelumnya pun juga ada yang namanya screen test. Yes. Kan dari pihaknya si casting director juga memberikan screen testnya. Nah ini cocok nggak gitu, ngeheknya pas nggak ini yang jadi si Diki nih, si Firza gitu. Ternyata cocok banget. Bapak pun juga bilang waktu itu ini Firza nih ngeselin banget nih, jadi cocok gitu. Jadi itu. Wih, dipuji Pak Panas loh Firza loh. Wih. Saling. Ada si tempel tuh 200.000 di tempel. Tapi sebenarnya ini ada rahasia juga. Oh gimana? Oh ada rahasia. Oh rahasia. Ini laki-laki maaf ya Pak Paras. Jadi Star Vision sama Skak ini ada keterbatasan dana untuk make up. Jadi di delivery ke Bayu cari Juna yang kira-kira bisa jelek tanpa make up. Akhirnya saya dapat itu. Jadi budget aman ya Pak. Ada satu film berikutnya dibilang sama ya. Saya rasa Bayu udah membuat konsep cerita ini jauh sebelum adanya film agak lain, ya kan? Dia bertemu dengan saya
bulan apa ya Pak ya? Itu juga kita belum tahu akan ada angka lain. Nah jadi itu mana yang duluan gitu, kan sulit kan. Nah jadi kalau hidup itu terlalu mendengarkan kata orang, ya nanti kita kayak di film ini, kita hidupnya di masa lalu. Ya, mungkin itu. Jadi bagi saya ini masalahnya adalah kebetulan aja ini keluarnya kemudian. Dan menurut saya juga nonton antara lain, ya. Tapi bukan karena ini film saya. Filmnya punya pesan yang lebih solid. Misalnya, saya rasa sudah cukup ya kita melihat bagaimana Sekawan Limo ini adalah sebuah persahabatan. Kita tahu Sekawan Limo waktu Bayu nyebutin judulnya, saya langsung pikirnya Sekawan Lima, saya tidak tahu cerita masa kanak-kanak apa segala macam. Tapi justru yang menarik di sini itu adalah 5 orang dan Limo dan sekawan itu pengertiannya 4 kan. Nah ini adalah sebuah eksplorasi yang mungkin nggak ada di film yang lainnya. Jadi persoalannya siapa yang hantu juga adalah sesuatu yang menurut saya adalah sesuatu yang menarik. Nah jadi apapun yang hendak kita sampaikan di film ini tujuannya cuma satu. Kita ingin berkarya dengan kecintaan, membuat sebuah tontonan yang memberikan hiburan yang sangat menyegarkan, menyenangkan, dan yang paling penting itu jangan sampai kita hanya terhibur ketawa di ruang bioskop saja. Bagi saya alangkah sia-sianya, kesia-siaan saya menyita waktu orang pulang udah nggak tahu apa yang mereka tonton, apa yang mereka mau ceritakan, apa yang mereka dapat. Saya selalu dalam hidup saya ingin menjadi kreator karya yang bermanfaat. Ada message yang hendak kita sampaikan, mungkin value yang didapatkan oleh penonton saya itu yang membuat para penonton itu melihat kita sebagai para kreator orang-orang yang bermartabat. Kita hormati, bukan hanya memberikan sebuah tontonan kita tertawa walaupun mungkin cara pendekatannya hanya bikin ketawa saja, walaupun caranya mungkin kok begitu sih apa yang tabu lakukan juga. Kalau saya berusaha mencegah, saya skrip saya hijab bolak-balik, saya jagain titik mana pun. Sampai salah satu yang sangat menarik di sini itu adalah bagaimana kita menjaga karakter Juna, jangan sampai juga menjadi seperti ada bully, karena ini bukan bully sebetulnya, tetapi ya dia menyadari kondisinya gitu, dan itu yang menurut saya hal yang sangat menarik gitu. Ya saya tadi ngomong juga saya sebagai hidung mancung kan, saya nggak merasa itu bully gitu. Ya. Dan ini adalah acceptance yang menurut saya juga penting, sehingga kita itu hidup itu ya light aja, ringan aja gitu. Nah ini film yang seperti itu menurut saya kumpulan value yang sehingga tadi yang Mas Wawan bilang, ya Mas Wawan kita waktu nonton film ini langsung happy banget. Kenapa? Karena kita mempunyai banyak genre yang utuh, solid, dengan pesan yang sangat itu bold banget itu pesannya, bold banget. Itu waktu saya nonton film Inside Out film kedua itu, saya bersama putri kita berdua menangis keluar. In a way saya bilang, saya bikin film ada seperti ini, coba kamu nonton, tapi dengan cara yang sangat sekali berbeda. Nah sama sekali berbeda, ini yang harus diingat. Saya tidak menganggap sama dengan film itu, karena film ini memberikan ilustrasi dan pendekatan yang berbeda. Cerita yang sama, pendekatan yang berbeda menjadi film yang lain. Terima kasih. Lagi dikit yang di belakang, geser. Iya. Oke, kita lihat ke sebelah kiri dulu, silakan. Sebelah kiri teman-teman, sebelah kiri. Iya, kiri para pemain. Iya, silakan teman-teman di sebelah kiri. Oke, di tengah sekarang, tengah bawah dulu nih, tengah depan, bawah, silakan tengah. Di tengah bawah. Oke, tengah bawah. Silakan tengah atas, sudah ada official fotografer kita di tengah atas. Dari Star Vision, silakan. Di tengah atas. Sebelah kanan, silakan sebelah kanan, boleh teman-teman dilihat di sebelah kanan.
Baik, silakan teman-teman media di sebelah kanan. Apa cukup? Oke, di tengah terakhir, silakan. Iya, tengah terakhir, silakan boleh. Baik, terima kasih teman-teman media, terima kasih jajaran guest dan juga jajaran filmmakers. Teman-teman media, kita tunggu di area lobby untuk doorstop, nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh guest sutradara.